Hai guys, jumpa lagi dengan saya Tony Kristanto. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar Tosan Aji. Sobat semuanya, sekali lagi saya ingin mengajak kalian semuanya untuk unboxing dari salah satu kiriman paket pusaka yang kemarin baru saja saya mahari. Nah, pusaka apakah itu? Yuk langsung saja kita unboxing bersama. Yuk langsung saja kita akan buka bareng sobat. Dan paketan ini saya dapatkan, atau pusakanya ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji yang berada di Trenggalek. Coba kita akan buka, bisa dari sisi mana itu. Mudah-mudahan pusakanya aman dan tidak ada yang patah. Ya. Ini sobat. Mungkin ini patah, ini satu ini di pucuknya ini sobat. Makanya kenapa sebenarnya dalam pengiriman sebuah pusaka itu safety dari paketan, bungkus paketan itu harus betul-betul safety banget gitu ya. Jadi kalau saya dalam memaharkan pusaka, kalau dalam pengiriman selalu saya pakai styrofoam. Biar apa? Biar paket itu nanti apabila diterima oleh pemahar itu dalam keadaan selamat, tidak ada cacat ataupun tidak ada ini yang patah. Tapi memang terkadang di ekspedisinya pun juga terkadang ada yang lalai. Terkadang juga seperti itu. Ada juga yang memang kesalahan kita tidak begitu safety dari kita makingnya. Jadi memang ada beberapa faktor gitu. Tapi kalau ini ya masih wajar lah, nggak apa-apa. Kalau cuma ini nanti bisa, kalau diservis bisa diperbaiki. Kalau kalian lihat ini warangkanya gaya dari Ladrang Surakarta. Jadi memang kalau ladrang dari Surakarta itu memang gagah-gagah ya ini warangkanya. Dan untuk pendoknya ini pendok belewah ini sobat. Ini seperti ini. Kalian perhatikan. Dan ini memang untuk warangkanya memang warangka lawasan dan bentuknya sangat sederhana sekali. Ini kayaknya perlu diservis ini untuk warangkanya biar tambah mantap. Kita lihat untuk isi pusakanya apa ya kira-kira ya. Nah ini sobat, kalau kalian lihat ini pusaka ini berdapur Kebolajer ya, atau Mahesolajer gitu ya. Ciri dari Mahesolajer atau Kebolajer itu adalah dia punya gandek yang agak panjang. Nah ini untuk penampakan bilahnya, coba kalian perhatikan. Kalau dilihat ini untuk bilahnya masih tergolong utuh ya, ini masih tergolong utuh. Dan kalau untuk beliau yang punya pusaka ini menangguhkan sepuh. Kalau untuk beliau, coba kita akan melihat, kameranya akan saya balik, kita lihat secara lebih detail untuk bilahnya seperti apa. Nah inilah sobat untuk penampakan bilahnya dari dekat. Coba kalian perhatikan untuk struktur besinya. Nah seperti ini. Nah ini kalau yang punya pusaka ini bilangnya ini masuk di era sepuh, kata beliau seperti itu. Nah coba kalian perhatikan ini seperti ini. Nah ini untuk penampakan pesinya. Nah ini seperti ini. Ini memang agak ini ya,
kalau saya melihat memang agak ragu kalau untuk menangguhkan di sepuh. Kalau untuk pribadi saya, ini masih belum masuk di sepuh, tapi juga bukan keris baru. Boleh dikatakan ini mungkin kayak se-era tahun 50-an atau berapa gitu ya. Tapi kalau untuk ditangguhkan sepuh, kalau saya pribadi, ini menurut dari pengetahuan saya pribadi loh ya. Jadi ini adalah pemahaman saya pribadi, ini masih belum masuk di kategori keris sepuh kalau untuk saya pribadi. Tapi ini pun juga bukan masuk keris kamardikan. Ya kalau boleh dibilang itu kayak keris STW itu ya, setengah tua itu ya. Mungkin pembuatan eranya tahun-tahun sekitar tahun 50 itu mungkin ya. Nah ini untuk pesinya ini masih kokoh. Bukan berarti oh kalau pesinya kokoh itu berarti keris baru, enggak. Ada keris-keris sepuh, keris-keris lama itu juga pesinya ada juga yang ini yang masih utuh. Jadi memang pesi bukan jaminan, tapi kalau saya mengamati keris yang ini kayaknya belum masuk dari tangguh sepuh ini sobat. Nah untuk hal-hal perbedaan pendapat seperti ini sobat, kita tidak boleh saling menyalahkan. Jadi kita harus, kalau kita memahari sebuah pusaka lalu kita mendapati oh ternyata ini bukan keris sepuh, ataupun oh ini ternyata kerisnya sepuan, atau kalau teman-teman Tosan Aji bilang itu prosesan, ya kita buat saja itu sebagai sebuah pembelajaran bagi diri kita. Jadi kita tidak usah untuk menjelek-jelekan dari yang memaharkan atau yang punya barang. Jadi kita harus bijak di dalam Tosan Aji. Karena apa? Karena setiap orang itu pasti berbeda-beda dalam penangguhan. Ya itu tadi, karena disiplin ilmunya itu berbeda-beda pula setiap orang itu. Nah coba kalian lihat. Dan sekali lagi ini adalah menurut pendapat pribadi saya sobat ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini keris sepuh ya silakan. Kalau saya pribadi ini masih belum masuk di kategori keris sepuh, tapi ini memang keris lawas. Ya sekitar tahun 50-an itu tadilah untuk era pembuatannya. Nah demikianlah tadi sobat, kita sudah unboxing bersama tentang keris kebulajar, yang mana kalau dalam penangguhan saya pribadi ini masih belum masuk di kategori keris sepuh, tapi ini memang keris lawas, bukan buatan baru. Nah bagi kalian semuanya, apabila menemukan keris-keris seperti ini, kalian memahari ternyata kerisnya seperti ini, kalian kalau menurut saya nggak usah kecewa atau nggak usah apalah, anggap saja itu sebuah pembelajaran, proses belajar kalian untuk menjadi lebih baik, untuk menjadi lebih kenal kepada Tosan Aji. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian semuanya, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya, khususnya bagi para pecinta Tosan Aji pemula. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.